Halo, nama saya Adel Raturandan Pasapan, Stambuk G701-20031, Fakultas MIPA jurusan Farmasi Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biotransformasi farmakodinamik dan farmakokinetik dari obat lansoprazol. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia medisinal. Lansoprazol merupakan obat golongan PAM inhibitor yang digunakan untuk tukak duodenum dan tukak lambung ringan, tukak peptik, reflux esofagitis, sindrom Zollinger-Ellison, dan eradikasi H. pylori. Proton pump inhibitor atau PPI merupakan golongan obat yang digunakan untuk mengobati kelainan sekresi asam lambung dengan menghambat enzim H+, K+ atpase yang merupakan enzim yang dikenal sebagai pompa proton secara selektif dan irreversibel dalam sel-sel parietal. Lansoprazol bekerja dengan menghambat pompa proton yang berikatan dengan atpase atau pompa proton, penukar H+, K+ di sel parietal lambung dan menghasilkan supresi sekresi asam basal dan terstimulasi. Lansoprazol mengurangi sekresi asam lambung dengan cara menghambat kerja enzim H+, K+ atpase pada jalur sekresi lambung, sehingga proses katalisasi sekresi asam lambung di sel parietal tidak terjadi. Selain itu, lansoprazol juga berperan dalam menurunkan sekresi enzim pepsin. Inhibisi pompa proton yang menyalurkan H+ ke dalam lumen gaster oleh lansoprazol menyebabkan langkah tersebut terhenti. Hal ini bersifat irreversibel selama 24-48 jam hingga molekul pompa proton baru disintesis dan ditransportasikan ke membran sel parietal. Proses farmakodinamik ini dapat bertahan dalam waktu 1 hari penuh, sehingga 1 dosis lansoprazol yang diminum dalam 1 hari dalam waktu kapanpun tetap dapat menghambat sekresi asam lambung saat siang dan malam secara konstan. Penggunaan 1 dosis tersebut menyebabkan lansoprazol menjadi pilihan yang rasional untuk pengobatan ulkus peptikum dan GERD. Nyeri yang berhubungan dengan ulkus juga dapat ditekan sebagai efektif. Selain itu, efek penghambatan sekresi pepsin juga dapat dimanfaatkan dalam terapi penyakit hipersekresi asam lambung, seperti sindrom Zollinger-Ellison. Lansoprazol dapat diserap dengan baik setelah pemberian secara peroral. Kadarnya sangat tinggi dalam plasma karena dapat berikatan hingga 97% dengan protein dalam plasma. Eliminasinya terutama terjadi melalui feses. Absorpsi lansoprazol sangat baik setelah pemberian melalui rute oral, yaitu sekitar 80-90%. Namun absorpsi dapat menurun menjadi 50-70% bila diberikan dalam 30 menit setelah makan. Lansoprazol sebaiknya dikonsumsi sebelum makan karena makanan dapat menurunkan bioavailabilitasnya, dan berdasarkan hasil studi, konsentrasi plasma tertinggi lansoprazol dapat dicapai dalam waktu relatif singkat, yaitu 1,7 jam saja melalui rute oral. Distribusi volume rata-rata lansoprazol adalah sekitar 0,4 liter per kilogram dan konsentrasinya sangat tinggi dalam plasma karena dapat berikatan hingga 97% dengan protein plasma. Lansoprazol mengalami proses metabolisme di hati menjadi metabolit inaktif melalui perantara enzim CYP3A4 dan CYP2C19. Setelah metabolisme, hasil yang terbentuk dapat menjadi 2 macam derivat, yaitu 5-hidroksilansoprazol dan derivat sulfon lansoprazol. Selain di hati, metabolisme lansoprazol juga terjadi di sel parietal. Metabolisme di sel parietal membentuk 2 macam metabolit aktif yang tidak ditemukan dalam sirkulasi sistemik, yaitu siklik, sulfenamid, dan sulfit metabolit. Berdasarkan hasil studi, lansoprazol diekskresikan terutama melalui feses, yaitu 67% dan urin 14-23%, yakni dalam bentuk metabolit terkonjugasi dan tidak terkonjugasi.
Waktu paru lansoprazol juga sangat pendek, yaitu kurang lebih 2 jam saja. Kecepatan clearance lansoprazol dilaporkan sekitar 400 sampai 650 ml per menit. Sekian dari saya, terima kasih.